Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu cara menanam tanaman bunga Torenia agar subur di rumah. Nah, seperti teman-teman lihat, di depan saya ini adalah tanaman bunga Torenia warna ungu. Kemarin sudah sempat berbunga, tapi udah hilang ya bunganya karena udah beberapa pekan. Nah, ini udah mulai lagi muncul bunga atau calon-calon kuncup ya. Nah, ini 1, 2. Ini adalah pada masa tanaman bunga generatif, dimana mulai pada masa generatif ini muncul yaitu kuncup-kuncup bunga atau bakal bunga yang sudah mulai bermekaran. Nah, pada masa generatif ini itu adalah masa dimana unsur K atau kalium itu sangat dibutuhkan oleh tanaman yang pada masa generatif, yaitu apa pupuknya, lalu perawatannya dari nol seperti apa. Saya akan bahas tuntas ya di channel saya ini pada episode kali ini. Seperti teman-teman lihat, ini tanamannya sangat subur guys. Coba lihat. Nah ini dia guys tanamannya. Kita zoom ya. Tanamannya sangat subur. Warna hijaunya sangat tegas ya, sangat hijau. Tidak ada sedikit pun dari warna yang berwarna coklat, kering, kehitam-hitaman, itu tidak ada. Itu menunjukkan bahwa tanaman ini sangatlah subur. Lihat ya. Wah, sangat daun hijaunya, warna hijaunya sangat segar, kekar, kokoh. Ini calon bakal bunganya udah mulai keluar semua. Nah, benar-benar subur ya. Lalu bagaimana cara mendapatkan tanaman bunga Torenia ini agar hidup subur? Nah, saya akan tuntas dari awal. Pertama dari media tanamnya dulu ya. Untuk media tanam bunga Torenia ini yang dibutuhkan adalah mix atau campuran dari sekam bakar, kompos, pupuk kandang, dan sedikit tanah. Itu semua dimix jadi satu ya. Tapi kalau teman-teman tidak mempunyai bahan-bahan tersebut, maka teman-teman bisa membelinya aja ya, yaitu media tanam yang udah jadi di tukang tanaman. Biasanya mereka menjual per pack atau per karung ya. Satu pack itu ukuran 5 kilo, ada yang menjual 15.000 sampai 20.000 ya. Nah, kalau sudah media tanam tersebut digunakan untuk media tanam bunga Torenia ini. Lalu untuk pemupukannya, nah pemupukannya adalah biasanya saya 4 hari sekali disiram dengan pupuk organik. Pupuk organiknya apa? Yaitu terbuat dari fermentasi 5 liter air cucian beras, disimpan di dalam jerigen, lalu dimasukkan IM4. IM4 itu adalah bakteri fermentasi, itu botolan yang berwarna kuning. Itu diberikan 2 tutup botol. 2 tutup botol dari IM4 nya dicampurkan ke air cucian beras tersebut. Lalu ditambahkan lagi dengan 3 butir gula merah. Kemudian diaduk. Lalu didiamkan dan ditutup botolnya selama 5 atau 4 hari. Nanti 5 hari kemudian kalau pupuknya udah berbau asam atau seperti bau tape, itu berarti berhasil untuk pembuatan pupuk organiknya. Lalu untuk proses pencairannya atau pengencerannya adalah 5 liter air bersih biasa ya, dicampur dengan setengah gelas dari pupuk organik tersebut, lalu disiramkan per akaran, yaitu 4 hari sekali. Lalu untuk pupuk NPK nya, nah ini pupuk kimianya saya pakai pupuk NPK Mutiara. Bisa berbagai merek ya, bisa dari Merauke, Yaramila, Pak Tani, dan lain sebagainya. Yang penting pupuknya NPK 1616. Kenapa saya menggunakan pupuk NPK? Karena nutrisinya seimbang, yaitu N nitrogen, P-nya fosfat, dan K-nya kalium. Ini diberikan pada saat tanaman dewasa. Tapi karena ini mudah melalui masa generatif atau masa berbunga, maka unsur P dan K saya akan tinggikan dengan pupuk yang lain. Nanti saya akan sebutkan ya pupuknya apa. Nah, sekarang untuk pupuk mutiaranya sendiri, yaitu untuk pupuk NPK ini dilarutkan untuk 5 liter air bersih, dilarutkan sebanyak pupuk NPK nya setengah sendok makan. Nah, seperti ini.
Ketika siap dimakan, dilarutkan ke 5 liter air, kemudian dilarutkan dan disiramkan ke perakaran dari tanaman bunga teorenia ini sebanyak seminggu 1 kali. Lalu sisanya, misalkan airnya kan kebanyakan tuh 5 liter, bisa disiramkan ke tanaman yang lain. Oke ya, paham sampai di sini? Lalu ada yang bertanya juga, untuk pupuk NPK 16-16-nya apabila diganti dengan pupuk NPK 15-15, apakah boleh? Boleh saja. Bedanya antara NPK 16 dan NPK 15 itu hanya beda nutrisinya aja. Biasanya untuk NPK 15 itu adalah pupuk subsidi, yaitu nutrisinya agak berkurang dari NPK 16, yaitu beda satu ya. Kalau yang NPK Mutiara ini 16% nutrisinya, kalau yang warnanya merah atau pink itu nutrisinya hanya 15%. Tapi tidak mengapa, bisa dipakai kok. Untuk dosisnya sama. Nah, kebetulan tanaman bunga teorenia ini untuk pupuk organik dan pupuk NPK cairnya udah saya berikan kemarin, maka hari ini tidak saya berikan ya. Saya cuma memberikan teori untuk pemupukannya aja. Yang belum adalah pemupukan untuk unsur P dan K, yaitu unsur fosfat dan kalium yang ditinggikan. Nantinya akan saya beri dari pupuk apa? Yaitu ini dia, pupuk Gandasil B. Nah, ini kenapa saya memberikan pupuk Gandasil B? Seperti yang saya bilang, bahwa untuk tanaman pada masa generatif atau mulai berbunga itu, saya akan berikan unsur yaitu fosfor atau P, dan K-nya kalium itu lebih tinggi daripada pupuk NPK 16% ya, atau pupuk NPK 16-16. Kita bisa lihat kandungan dari Gandasil B ini, yaitu nitrogennya kecil sebanyak 6%, lalu fosfornya 20%, dan kaliumnya itu 30%, magnesiumnya hanya 1%. Nah, inilah P atau fosfor atau fosfat sama aja ya, 20%, dan kaliumnya 30%. Sedangkan pada pupuk NPK, yaitu P-nya fosfornya hanya 16% dan K-nya 16%. Makanya saya akan berikan tambahan dari Gandasil B, yaitu fosfornya 20% dan kaliumnya 30%. Lebih tinggi ya. Oke, lalu untuk penggunaannya gimana? Nah, ini saya sudah siapkan air sebanyak 1 liter ya, 1 liter, dan juga botol spray ya, untuk ukuran 1 liter juga. Lalu Gandasilnya untuk 1 liter air berapa? Yaitu saya akan berikan sepertiga aja ya. Nah, ini dia, sepertiga sendok makan. Lalu kita larutkan. Nah, kenapa disemprot? Karena pupuk Gandasil B ini emang peruntukannya untuk pupuk semprot. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa penyerapan nutrisi pada tanaman itu adalah tercepat melalui daun daripada melalui akar. Kenapa? Karena daun mempunyai yang namanya stomata. Stomata ini yaitu di belakang. Nah, saya akan tunjukkan ya. Stomata itu di belakang bawah dari daun, sebelah sini nih. Nah, sebelah sini itu ada stomata yang mana bisa membuka dan menutup. Nah, pada saat membuka ini kita bisa menyemprotkan pupuk semprot Gandasil B ini pada pagi hari. Oke ya, pada pagi hari kita semprotkan, dimana pada saat pagi stomata membuka. Kalau udah larut, kita masukkan ke dalam botol sprayer ini. Nah, ini kita menggunakan corong. Lalu jangan lupa, ini dia saringan, selalu gunakan saringan ya. Saringan ini khusus buat pupuk, jangan dipakai buat teh atau yang lainnya ya. Kita harus semuanya dispesialkan atau disendirikan. Kenapa kita harus menggunakan saringan ini? Tujuannya agar terbebas dari kotoran-kotoran yang masuk ke dalam sprayer. Karena nanti kalau alat spraynya mampet atau macet, itu akan rusak guys. Jadi kita harus bisa menjaga dan merawat peralatan kita, terutama peralatan khusus untuk berkebun ya. Nah, kalau udah kita tutup, kemudian kita siap untuk disemprotkan ke tanaman
bunga terinia ini. Nah, ini udah mulai kuncup-kuncup bunga udah mulai kelihatan, udah mulai ada ya keluar. Nanti kalau kita semprotkan dengan pupuk Gandasil B ini, saya yakin beberapa hari kemudian itu bunganya akan pecah atau mekar sangat banyak. Pertama pas ini dulu, kemudian diikuti oleh kuncup-kuncup yang lain saling bermekaran. Itulah kenapa pada saat generatif atau pembungaan ini unsur P dan K sangat dibutuhkan untuk tanaman yang sedang berbunga. Oke ya, sekarang kita semprot. Kita menggunakan bagian atau yang menyebar ya. Nah, seperti ini. Semprotkan sampai rata. Untuk bagian bawah daun jangan lupa disemprot juga bagian stomatanya ya. Nah, seperti ini. Ini disemprotkan 1 minggu sekali ya, bersamaan dengan pupuk penyiraman pupuk NPK 16 cairnya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Terus sampai merata, sampai basah semua ya. Ingat, penyemprotan pupuk semprot ini jangan dilakukan pada saat matahari sedang terik-teriknya di bawah jam 12 siang ya, atau pagi hari itu lebih baik. Nah, kalau udah disemprot begini, pastikan sisa ini. Ini larutannya bisa disemprotkan ke tanaman lain yang sedang berbunga atau siap berbunga, misalkan pada tanaman petunia, mawar, melati, dan yang lainnya kalau teman-teman punya tanaman tersebut. Nah, oh ya, untuk penyinaran sinar matahari ini bisa dilakukan dari pagi sampai siang ya, cukup. Jadi tidak perlu dari pagi sampai sore, karena tanaman ini juga agak sedikit sensitif ya kalau terkena sinar matahari pada saat jam 12 siang, pada saat terik-teriknya itu. Lebih baik kita singkirkan dulu. Cukup kenakan sinar matahari dari pagi sampai siang. Oke ya. Begitu aja cara perawatan dari tanaman bunga terinia. Semoga bermanfaat. Nanti kita tunggu ya 1 minggu kemudian untuk hasil perawatan dari penyemprotan pupuk Gandasil B ini, apakah dia sudah berbunga atau enggak. Nanti saya akan kasih itu videonya ya, hasil perawatan bagaimana. Jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi dari video saya yang terbaru. Karena cuma di channel saya yang membahas tentang dunia tanaman hias secara detail dan menarik. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah buka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair, dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang siap pakai, sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati, dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.